Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Peradaban Atlantis yang legendaris adalah sebuah peradaban yang ahli menggunakan sejenis energi yang mirip dengan separak kristal batu. Bangsa Atlantis menggunakan energi ini dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penerangan hingga transportasi, terapi penyakit dan sebagainya. Semuanya melalui energi kosmik yang diserap kristal, kemudian digunakan dalam semua aspek. Tentu saja, lenyapnya Atlantis juga terkait dengan kristal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sejumlah ilmuwan Atlantis pada waktu itu ingin mencapai tujuan memanipulasi orang lain, lalu mereka menggunakan energi kristal untuk menembus pusat bumi dan memanfaatkan energi pusat bumi. Namun akibatnya saat mengebor pusat bumi ketika itu, tekanan geosentris yang sangat besar dilepaskan sehingga memicu gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan banjir skala besar. Hingga akhirnya Atlantis dan benua lainnya tenggelam ke dasar laut dan benua baru pun muncul di permukaan. Tentu saja, bencana kepunahan ini hampir melanda seisi bumi, menyebabkan umat manusia hampir punah karenanya. Inilah sebabnya mengapa peradaban kuno di banyak negara memiliki legenda tentang banjir besar. Mungkin itu bukan hanya sekedar legenda, tetapi sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Sampai di sini, mungkin ada yang mengerutkan kening seakan bertanya, sekuat apakah energi kristal ini dan bagaimana caranya bangsa Atlantis memanfaatkan kristal itu? Terkait pertanyaan ini, catatan kuno juga sebenarnya tidak ada penjelasan yang rinci. Kita hanya tahu bangsa Atlantis pada waktu itu atau bangsa Mesir, Maya generasi selanjutnya sangat pintar dalam memanfaatkan energi kosmik yang dikumpulkan oleh kristal. Namun ada seorang ahli hipnotis mengungkapkan misterinya. Dia adalah Dolores, seorang hipnoterapis yang mengkhususkan diri dalam kehidupan lampau ini. Karena pekerjaannya, Dolores telah bersentuhan dengan banyak kasus terkait regresi kehidupan lampau, dan karena ini juga dia telah mengungkapkan banyak misteri tentang alam semesta dan bumi yang belum terpecahkan. Dari buku-buku karya Dolores yang ditelusuri, yakin sebagian besar orang akan terkejut, takjub, dan berasa wawasan pun seketika terbuka lebar. Tidak peduli apakah isinya benar adanya atau hanya sekedar karangan, setidaknya itu membuka cara berpikir yang sepenuhnya baru bagi kita. Dalam bukunya pernah disebutkan seseorang yang menceritakan tentang sosok dirinya sebagai alien dalam kehidupan lampaunya ketika dalam keadaan terhipnotis. Dia menuturkan bekerja sebagai teknisi pesawat ruang angkasa. Jelas planet tempat tinggalnya memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Dari gambaran kasus ini, pesawat ruang angkasa mereka menggunakan energi kristal sebagai tenaga penggerak. Di bawah pertanyaan Dolores, dia menceritakan tentang tenaga pendorong pesawat ruang angkasanya itu menggunakan kristal untuk menyerap energi alam semesta, kemudian mengubah energi ini menjadi tenaga penggerak untuk melawan gravitasi. Rasanya sangat mirip dengan anti-gravitasi, tetapi tidak sepenuhnya. Lebih tepatnya menghasilkan gaya gravitasi yang berlawanan dengan gravitasi, sehingga dengan demikian mendorong pesawat ruang angkasa untuk bergerak. Tidak hanya itu, kristal juga dapat merasakan instruksi dari pilot untuk mengubah arah dan daya dorong pesawat ruang angkasa. Bahkan personel yang mengendalikan pesawat ruang angkasa juga mengeluarkan perintah melalui telepati. Dengan kata lain, komunikasi antar personel juga melalui telepati, sama sekali tidak perlu berkomunikasi dengan bahasa. Sementara itu, perangkat yang mereka gunakan, termasuk pesawat luar angkasa, juga dilakukan dengan cara telepati. Dengan tingkat teknologi manusia saat ini, mustahil rasanya untuk sepenuhnya membongkar pesawat ruang angkasa alien yang serba rumit dan kompleks, karena beberapa pesawat ruang angkasa alien dikendalikan melalui telepati. Poin ini ternyata sesuai dengan pernyataan Dolores dalam bukunya. Dalam kasus tersebut juga menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan energi kosmik yang diserap oleh kristal ke berbagai aspek kehidupan. Kristal dari berbagai bentuk dan segi dapat menyerap energi kosmik yang tidak sama, seperti misalnya energi bintang, energi astral, energi fokus, dan sebagainya. Energi kosmik yang tidak sama juga memiliki fungsi yang berbeda.
Bahkan disebutkan bahwa bola batu besar yang muncul di banyak tempat di seluruh dunia sebenarnya adalah sistem pencahayaan yang digunakan semasa koloni peradaban Atlantis, dan sistem pencahayaan ini sebenarnya adalah kristal yang mengumpulkan energi kosmik untuk memandu pencahayaan. Hanya saja wujudnya menjadi seperti yang disaksikan sekarang setelah bertahun-tahun tidak dirawat sebagaimana mestinya. Tentu saja, teman-teman dapat menganggap ini sebagai misteri atau bisa juga sebagai imajinasi yang keliru. Tetapi bagaimanapun, setidaknya itu memberi kita pemikiran baru. Kristal misterius Atlantis. Pada 1800-an, seorang mistisis bernama Madame Blavatsky mengklaim telah memahami Atlantis dari guru di Tibet. Seabad kemudian, fisikawan Edgar Cayce mengklaim Atlantis sebagai peradaban kuno yang bertenaga kristal. Di sisi lain, faktanya cerita mengenai pulau legendaris ini pertama kali muncul dalam dua dialog Plato, yaitu Timaeus dan Critias yang ditulis pada masa sekitar 330 sebelum Masehi. Banyak orang yang membayangkan Atlantis layaknya surga, tapi dalam cerita yang ditulis Plato sebenarnya berbeda. Legenda Atlantis cenderung berupa cerita tentang heroiknya bangsa Athena ketimbang tentang peradaban yang tenggelam. Tapi sampai saat ini dikatakan bahwa tidak ada bukti keberadaan peradaban tersebut sebelum karya yang ditulis Plato. Tidak ada jejak Atlantis yang ditemukan meski ilmu oseanografi telah sedemikian maju. Lebih jauh lagi dilihat dari lempeng tektonik yang membentuknya, keberadaan Atlantis dinilai mustahil. Pasalnya benua-benua telah bergeser dan dasar laut menyebar. Geologinya jelas. Tidak ada permukaan pulau besar yang tenggelam di wilayah yang disebutkan Plato. Arkeologi dan geologi modern memberikan penilaian yang tidak ambigu. Tidak ada benua Atlantis, tidak ada peradaban hebat seperti Atlantis. Kata Ken Feder, dosen arkeologi dan antropologi Central Connecticut State University AS. Filsuf Yunani kuno Plato dalam tulisannya yang berjudul Dialog menulis bahwa orang Atlantis sendiri membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Tapi ceritanya berakhir dan tidak mengungkapkan rahasia tragedi itu. Mungkin peramal Amerika Edgar Cayce berhasil memecahkannya. Ia menyaksikan penglihatan dari dunia yang telah lama hilang. Menurutnya, Atlantis menggunakan kristal untuk tujuan duniawi dan spiritual. Dalam wahyunya, Cayce melihat aula besar di kuil Poseidon yang disebut Aula Cahaya. Itu berisi kristal utama Atlantis Tuaoi yang merupakan batu api. Itu memiliki bentuk silinder. Bagian atas menyerap energi matahari dan mengumpulkannya di tengah. Kristal pertama disajikan kepada Atlantis oleh perwakilan peradaban asing yang memperingatkan bahwa Anda harus menanganinya dengan hati-hati karena mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Secara umum, kristal adalah akumulator radiasi matahari dan cahaya bintang yang paling kuat. Mereka mengumpulkan energi bumi, sinarnya bahkan membakar dinding yang kuat. Berkat inilah orang Atlantis mendirikan istana, kuil dan mengembangkan kemampuan psikis dalam diri mereka. Pernyataan Cayce disambut dengan cukup banyak skeptisisme oleh para ilmuwan, tetapi segera konfirmasi dari apa yang dikatakan terungkap. Julius Caesar dalam catatan tentang Perang Gallia menulis bahwa seorang pendeta druid tertentu memberitahu dia tentang leluhur Gallia yang datang ke Eropa dari Pulau Menara Kristal. Menurut legenda, istana kaca mereka berdiri di tengah laut di suatu tempat di tengah Atlantik. Kapal berlayar melewatinya, tetapi mereka yang mencoba mendekati mati. Beberapa kekuatan tak terlihat merebut kapal dan menghilang selamanya. Mitos bertahan hingga abad pertengahan. Dalam kisah Keltik, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini disebut jaring ajaib. Itulah sekelumit tentang bangsa Atlantis dan energi kristal. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.